Suku Manggarai adalah salah satu suku asli yang menghuni bagian barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Suku Manggarai utamanya berada di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur. Dalam bahasa setempat, nama Manggarai berasal dari kata mangga yang berarti tanah, dan rai yang berarti orang. Suku ini memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak zaman megalitik, dengan pengaruh dari berbagai kerajaan, seperti Majapahit dan Goa. Masyarakat Manggarai sangat menghargai kebersamaan dan kekeluargaan. Kehidupan mereka dalam kelompok, yang terdiri dari beberapa rumah adat yang dihuni oleh keluarga besar. Setiap kampung dipimpin oleh seorang ketua adat, yang bertanggung jawab menjaga tradisi dan mengatur kehidupan sosial. Sistem ini memperkuat ikatan sosial dan memastikan kelangsungan adat istiadat. Kehidupan sehari-hari suku Manggarai diwarnai dengan gotong royong. Masyarakat saling membantu dalam kegiatan pertanian, membangun rumah, dan melaksanakan upacara adat. Semangat gotong royong ini menciptakan hubungan yang erat dan solidaritas di antara masyarakat kampung. Sebagian besar suku Manggarai bermata pencaharian sebagai petani. Mereka mengandalkan sistem pertanian tradisional yang disebut lodok, dengan pola pembagian tanah yang adil dan berkelanjutan. Tanaman utama yang dibudidayakan adalah padi, jagung, dan kopi. Selain sebagai petani, suku Manggarai juga menjadi peternak. Mereka berternak hewan seperti kerbau dan babi yang penting dalam upacara adat. Rumah adat suku Manggarai adalah Baruniang, yang dapat ditemukan di Desa Wairebo, Kabupaten Manggarai. Rumah adat ini memiliki bentuk seperti topi kerucut, dan memiliki 5 lantai dengan tinggi sekitar 15 meter. Atap kerucut yang menjulang tinggi dibuat dari daun lontar atau ijuk yang diikat erat, yang memberikan perlindungan efektif dari hujan dan panas matahari. Karena bentuk kerucut dan struktur atap memungkinkan sirkulasi udara yang baik di dalam rumah, sehingga dapat menjaga suhu tetap nyaman, meskipun di luar panas atau hujan. Uniknya rumah adat ini tidak menggunakan paku atau bahan logam, melainkan mengandalkan sambungan kayu yang kuat dan teknik ikat yang diwariskan turun-temurun. Di dalam rumah, terdapat 5 lantai yang memiliki fungsinya masing-masing. Lantai pertama atau lutur adalah tempat tinggal sehari-hari dan berkumpulnya keluarga. Lantai kedua atau lobo adalah tempat menyimpan makanan dan persediaan bahan pokok. Lantai ketiga atau lentar adalah tempat menyimpan benih untuk musim tanam berikutnya. Lantai keempat atau lemparai adalah tempat menyimpan hasil panen dan barang-barang berharga. Dan lantai kelima atau hekangkol adalah tempat menyimpan barang-barang keramat dan pusaka keluarga. Suku Manggarai dikenal dengan kain tenunnya yang khas, yang dibuat dengan teknik tradisional. Kain tenun songke Manggarai bermotif geometris yang rumit dan penuh warna. Setiap motif pada kain memiliki makna tersendiri, seringkali melambangkan leluhur, kesuburan, dan keharmonisan. Kain songke merupakan kain yang wajib digunakan oleh para wanita suku Manggarai, dengan cara pemakaian yang mirip seperti sarung, namun ada bagian-bagian tertentu yang harus menghadap ke depan. Kain ini memiliki warna dominan hitam, yang melambangkan keagungan dan kebesaran suku Manggarai. Setiap motif kain memiliki makna yang berbeda, seperti motif belah kaleng, yang melambangkan ketergantungan manusia dengan alam, motif ranggong, yang melambangkan kerja keras dan kejujuran, dan motif suwe, yang melambangkan bahwa segala sesuatu memiliki batasannya. Untuk bagian kepala biasanya wanita suku Manggarai menggunakan aksesoris kepala yang disebut balibelo. Pakaian adat pria suku Manggarai umumnya mengenakan kemeja lengan panjang dengan menggunakan selendang dan sarung kain bermotif songke, serta biasanya pria suku Manggarai juga menggunakan aksesoris kepala yang bernama sapu. Salah satu tradisi yang hingga kini tetap dilakukan masyarakat suku Manggarai adalah upacara ritual sebagai wujud ucapan syukur warga atas kehidupan yang sudah berjalan dalam kurun waktu tertentu. Ritual Pente, ritual dilakukan seluruh warga untuk merayakan sekaligus syukuran atas hasil panen yang didapatkan dan berdoa untuk hasil pertanian yang melimpah di tahun mendatang. Acara diawali dengan berjalan dari rumah adat ke lingko yang diberi tanda kayu teno.
Upacara ini melibatkan berbagai ritual, tarian, dan persembahan kepada leluhur. Penti bukan hanya perayaan, tetapi juga sarana mempererat hubungan sosial antar anggota suku dan melestarikan tradisi. Ritual Barong Lodop. Upacara yang satu ini bertujuan mengundang roh yang bertugas menjaga di area tengah kebun atau pusat lingko. Kepala adat akan memulai dengan cepah, yaitu aktivitas memakan siri, tapur dan pinang. Ritual Barong Wai. Masyarakat memiliki kepercayaan bahwa ada roh leluhur yang menunggu sumber mata air. Dalam pelaksanaannya, masyarakat menyediakan seekor ayam dan 1 butir telur untuk dipersembahkan kepada leluhurnya. Ritual Barong Kompan. Ritual adat ini diselenggarakan di malam hari untuk memanggil roh bernama Naga Galo yang dipercaya mampu menjaga kampung-kampung. Selama ini Naga Galo dianggap berperan besar melindungi dari bencana seperti angin topan, kebakaran, hingga kerusuhan. Ritual Wisilos. Ritual ini bertujuan untuk mengundang semua roh terlebih dahulu, untuk menunggu selama beberapa saat sebelum acara puncak penti berlangsung. Ritual Libur Kilo. Ritual ditujukan sebagai bentuk rasa syukur atas kesejahteraan keluarga dari setiap rumah adat. Acara diakhiri dengan diskusi yang dilakukan kepala adat di kampung. Kepala adat yang berperan membagi tanah, kepala keluarga, dan tamu undangan. Tari tradisional yang populer di suku Manggarai adalah tari Caci. Caci merupakan tradisi tarian perang yang menjadi ikon budaya Manggarai. Dalam pertunjukan ini, ada 2 pria beradu keterampilan bertarung menggunakan cambuk dan perisai. Tari ini biasanya dimainkan pada saat syukuran musim panen dan upacara adat besar lainnya. Pertarungan biasanya berlangsung di lapangan rumput. Keduanya saling memukul dan memperlihatkan kemampuan dalam menangkis menggunakan perisai serta pecut. Tarian Caci mengandung makna simbolis yang melambangkan kejantanan, keramaian, kemegahan, dan sportivitas. Ca berarti 1 dan Ci berarti uji, sehingga bermakna uji 1 lawan 1. Di sela permainan, para tetua adat, baik laki-laki maupun perempuan, akan menari dengan penuh sukacita, sambil berjalan secara teratur membentuk lingkaran. Para penari juga turut menyanyikan lagu-lagu dengan lirik yang membakar semangat pemain Caci untuk bertarung. Tarian Caci merupakan sebuah kesenian yang mampu menunjukkan nilai-nilai budi pekerti bagi masyarakat Manggarai dan mereka yang menyaksikannya. Pertarungan tersebut bertujuan untuk melatih mengontrol emosi. Walaupun pemainnya saling mencambuk sampai terluka, namun tetap mengedepankan sopan santun. Hal ini tercermin di setiap ucapan, gerakan, dan sikap hormat terhadap lawan. Suku Manggarai menawarkan kekayaan budaya dan tradisi yang unik di Indonesia. Dari tarian Caci hingga kain tenun yang indah, setiap aspek kehidupan mereka mencerminkan hubungan erat dengan alam dan leluhur. Mengunjungi daerah Manggarai tidak hanya memberikan pengalaman wisata, tetapi juga pembelajaran tentang keragaman budaya Indonesia yang kaya. Berkat tradisi dan kebudayaan yang sangat beragam membuat suku Manggarai populer di Indonesia maupun di kancah internasional. Salam satu bangsa.